Jimatres dimanapun Anda berada. Jalur Cangar tak asing lagi bagi para pengguna jalan Malang Surabaya atau Batu Mojokerto dan sebaliknya. Lewat jalur ini kedua daerah tersebut akan lebih dekat ketimbang melewati jalur besar, belum lagi jika macet. Tapi jalur tersebut sangat ekstrim. Tanjakan dan turunan curam disertai belokan ekstrim akan menyambut para pengguna jalur Cangar ini. Jalur ini memang berada di pegunungan, maka tak heran sepanjang jalur ini akan ada hutan dan jurang di kanan dan kiri. Jika menjelang petang, jalur ini akan diselimuti kabut tebal. Selain ekstrim, jalur ini terkenal dengan keangkerannya. Beberapa pengendara mengaku sering melihat sosok genderuwo yang berdiri di tepi jalan. Bahkan cerita tentang hantu sebagai penunjuk jalan pun merebak ke kalangan masyarakat. Dalam hal ini bukan menunjukkan jalan agar lebih cepat tiba di tujuan, tapi justru lebih cepat menghadap ke Maha Kuasa. Konon saat menjelang petang, makhluk-makhluk gaib penghuni jalur Cangar ini pun mulai beraksi. Jalur yang seharusnya berbelok akan dibuatnya lurus dan terang, sehingga pengguna jalan akan tertipu mengikutinya dan terjun bebas ke jurang. Terlebih setelah melewati sebuah jembatan yang membelah lembah berantas. Jembatan itu terkenal sangat angker. Bahkan pengguna jalan yang akhirnya terlibat kecelakaan di jembatan Cangar. Masyarakat sekitar kerap menghubungkan keduanya antara kecelakaan dan gangguan makhluk gaib. Entah benar atau tidak, tapi banyak yang menyarankan bahwa pengemudi harus memiliki pikiran yang bersih untuk melewati jalur ini agar terhindar dari mara bahaya. Ada beberapa orang pernah mengalami hal-hal misterius ketika melewati tempat ini. Sebut saja namanya Heru, seorang mahasiswa asal Mojokerto yang kuliah di Malang. Ketika akhir pekan ia pasti pulang ke Mojokerto melewati jalur Cangar menggunakan motor. Ia sudah berkali-kali lewat jalur yang konon angker tersebut. Ia tidak pernah satu kali pun melihat sosok penampakan misterius. Tapi jika hal-hal misterius lainnya seperti bau ataupun suara yang mengganggu sering, saking seringnya dia sudah terbiasa. Agaknya itulah yang ia alami tiap akhir minggu. Suara-suara jeritan seseorang yang minta tolong sering ia dengar ketika malam hari. Awalnya suara-suara tersebut terdengar samar, namun perlahan suara teriakan semakin jelas. Selain itu dia juga mengaku sering mencium anyir darah ketika melewati jalur itu. Tapi untuk kasus bau anyir darah ini lokasinya tak menentu dan tidak berlangsung lama, hanya sekedar lewat. Konon suara dan bau misterius itu berasal dari arwah-arwah korban kecelakaan yang meninggal di jalur Cangar. Lain lagi cerita dari Munif. Selepas dari pemandian air panas Cangar, tepat pukul 17.30, pemandangan sudah mulai masuk waktu malam. Suara khas puncak gunung semakin terasa. Hawa dingin menyelimuti hingga ke tulang. Semua bermulai ketika perjalanan menuju dari pemandian air panas Cangar menuju ke Pacet. Yang perlu diketahui, jalur yang kini dilewati ini sangatlah ekstrim curam, tikungan tajam dan berkabut. Di Google Map, jalur yang kita lewati di ketinggian 1.200 di atas permukaan laut ini,
petang menjelang dan kabut tebal jarak pandang hanya 1 meter. Yang menjadi horor bukan aksi manusianya, tapi aksi penghuni di sepanjang jalan ini. Suasana semakin mencekam setelah jembatan kembar yang membelah lembah berantas. Kabut semakin tebal dan tak seorang pun yang dijumpai kala itu. Hanya ada kabut dan suara gemuruh angin di puncak gunung. Munif yang sering lewat situ hafal mana yang belokan dan mana yang jalan lurus, sehingga pas berada di tebing seharusnya itu jalan ke kanan. Namun dalam pandangannya ia melihat jalur itu lurus. Dengan hati yang tenang, dia beranikan untuk tidak mengikuti jalan lurus tadi dan pelan-pelan belokkan setir ke kanan. Dan ternyata setelah melewati itu, kayak ada hentakan dalam dada, seperti melewati sebuah dimensi ruang lain. Dan benar saja, dilihat di spion, kala dia lurus tadi berarti sudah masuk ke jurang yang entah akan dibawa kemana sama makhluk penghuni Cangar. Kejadian mencekam tidak hanya ini. Semua berawal dari kabut yang makin hitam dan pekat. Cuaca makin dingin dan kita seperti sudah berada di atas awan. Semua terlihat putih dan gelap. Ada pohon besar yang di sampingnya ada sosok dengan badan tinggi besar, rambut panjang dan muka yang tidak terlihat. Namun jelas matanya tidak seukuran kita, besar dan merah merona. Makhluk ini melambaikan tangan seperti mau ikut dengan kita. Namun dia hiraukan dan tidak ikut memperhatikan secara detail dan yang terjadi apa. Di depan itu adalah jurang yang begitu dalam dan curam. Ketika Anda di atasnya, Anda akan dapat melihat pemandangan bawah yang terlihat jelas. Dan akhirnya perjalanan horor usai sudah. Setelah masuk ke daerah sendi yang diaman, di situ sudah banyak orang yang jualan makanan dan rest area. Saya mengakhiri petualangan mistis di daerah tersebut. Ini pengalaman dari Munif. Inti sarinya, ketika hati Anda tidak mantap, maka tidak saya sarankan maghrib atau malam lewat jalur Cangar Pacet. Kecuali hati sampean bersih dan mantap, kalau tidak ada apa-apa. Karena gangguan di sini lebih kepada gangguan gaibnya daripada gangguan manusianya. Secara sejarah, rute ini memang dulunya merupakan jalan kerajaan yang sepanjang jalannya banyak ditemukan mayat meninggal zaman penjajahan Belanda. Sehingga tidak heran kalau jalur ini merupakan jalur paling angker di wilayah Jawa Timur. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.